kekerasan seksual itu adalah segala jenis kontak seksual yang tidak dikehendaki atau tanpa persetujuan. Nah, dalam pengertian ini ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami gitu. Yang pertama, identitas gender, yang kedua adalah persetujuan. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai persetujuan atau konsen. Jadi, persetujuan atau konsen itu merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis maupun hubungan seksual. Nah, tanpa adanya persetujuan, sebuah perbuatan tertentu itu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan atau tekanan. Nah, tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual itu dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual dan bisa dilaporkan juga atas kasus kekerasan seksual seperti misalnya pelecehan, pemerkosaan, dan sebagainya. Ada banyak contohnya. Aku udah merangkum beberapa prinsip terkait persetujuan atau konsen yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah diberikan oleh orang dewasa. Kenapa harus orang dewasa? Karena anak-anak itu dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan dan mungkin mereka masih belum mengerti lebih jauh ya tentang hubungan seksual, dampak-dampaknya apa saja, konsekuensinya apa saja. Nah, jika tindakan seksual itu dilakukan terhadap anak-anak yang masih belum tahu apa-apa, belum memiliki kapabilitas untuk menentukan pilihannya, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual. Yang kedua adalah dinyatakan secara jelas dan bukan asumsi. Nah, di sini tuh konsen lebih dari sekedar yes atau no secara verbal gitu. Persetujuan dan pertanyaan untuk meminta persetujuan itu harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuannya tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh atau penampilan maupun ekspresi nonverbal lainnya. Misalnya, seseorang yang diam atau seseorang yang tidak melawan, seseorang yang bersentuhan fisik apalagi secara tidak sengaja, dan seseorang yang memakai pakaian tertentu misalnya orang yang memakai pakaian terbuka gitu ya, itu bukan merupakan ekspresi persetujuan, tapi konsen itu bisa saja atau boleh saja disampaikan secara nonverbal apabila seseorang mengalami kendala atau kesulitan dalam komunikasi verbalnya. Yang ketiga adalah diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar. Persetujuan untuk terlibat dalam aktivitas seksual itu harus diberikan secara sukarela dan sadar karena suatu persetujuan tidak akan bermakna apabila salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, misalnya seseorang sedang tidur atau mabuk atau bahkan pingsan gitu ya. Sedangkan tekanan atau paksaan itu dapat berupa intimidasi maupun ancaman-ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan sampai ekonomi gitu. Prinsip yang keempat adalah spesifik. Persetujuan untuk suatu tindakan seksual tertentu itu bukan berarti persetujuan untuk tindakan yang lainnya. Misalnya nih, seorang setuju untuk bergandengan tangan. Nah, setuju untuk bergandengan tangan itu bukan berarti setuju untuk dipeluk atau dirangkul gitu ya. Prinsip yang kelima adalah tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali. Konsen atau persetujuan itu dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Prinsip yang keenam adalah terlepas dari relasi antar pelaku. Suatu tindak seksual dalam sebuah relasi pacaran misalnya ataupun pernikahan itu perlu mendapatkan persetujuan. Misalnya, kita tahu nih pasangan kita pernah melakukan hal A dengan mantannya gitu. Belum tentu juga dia mau melakukan hal yang sama dengan kita gitu. Nah, untuk itulah komunikasi atau dialog dua arah antar personal, antar pasangan itu sangat penting agar tidak terjadi suatu tindak kekerasan seksual. Selanjutnya, bagaimana jika kita mengalami kekerasan seksual atau dengan kata lain kita menjadi korban dari suatu tindak seksual? Yang pertama adalah dokumentasikan jika memungkinkan. Hal yang bisa didokumentasikan itu misalnya bekas luka atau bukti chat, rekaman suara atau apapun yang bisa menjadi bukti suatu tindak kekerasan seksual yang dilakukan pada kita itu. Hubungi orang terdekat yang dipercaya. Hal ini bertujuan untuk mencari pertolongan bagi korban atau penyintas yang mungkin butuh tempat untuk bercerita, menumpahkan keluh kesahnya karena dia telah menjadi korban, atau sebagai pertolongan pertama ketika seseorang
nggak tahu lagi nih mau kemana gitu. Yang ketiga adalah menghubungi pelayanan psikologis atau hukum yang diperlukan, khususnya yang memiliki fokus terhadap kekerasan seksual gitu. Nah, yang terakhir adalah kita wajib sih ini sebenarnya, kita mengikuti dan menjalani proses di unit tersebut. Karena biasanya unit-unit tersebut itu sudah memiliki prosedur yang jelas